laporan tiap minggu gitu kan, ada beberapa laporan dikeluarkan ya karena rutin dari dulu begitu ya. Mungkin dulunya juga karena ada permintaan-permintaan tertentu ya, ada kebutuhan memang gitu ya, makanya dibuat laporan setiap minggu itu. Cuman lama kelamaan kebutuhan itu sebetulnya udah nggak terlalu relevan lagi, tapi timnya tetap melakukan bikin laporan itu gitu loh, karena memang udah kerjaannya dia kan, job desk-nya kan gitu, harus dilakukan juga kan. Seiring bisnis berkembang, banyak program baru atau campaign baru, seringkali leader merasa tidak tahu yang mana yang masih relevan atau tidak. Nah, jarang nih leader bisa mengukur tingkat kerelevanan aktivitas-aktivitas yang sudah tidak lagi relevan bagi bisnis dia. Di episode kali ini, aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas bagaimana leader bisa melihat pola ini, serta bagaimana coaching akan membantu menentukan mana yang terbaik untuk bisnis bagi seorang leader. Halo Coach. Halo ya. Oke Coach. Ya. Topik kali ini tuh membahas tentang bisnis yang sudah berkembang, dia terus menambah program baru, aktivitas baru gitu Coach. Tapi seringkali leader atau owner ini tidak tahu mana yang aktivitas yang sebenarnya itu sudah tidak lagi relevan bagi bisnis dia nih Coach. Nah, kira-kira nih Coach, menurut Coach, bagaimana sih cara membantu seorang leader untuk melihat mana yang itu tuh relevan atau tidak bagi si bisnis si leader tersebut? Di bisnisnya itu sendiri semakin banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan tanpa mengetahui ini sebetulnya masih relevan atau enggak. Iya benar. Gitu ya. Ya sebetulnya yang pertama ya yang perlu kita lihat dulu ya, yang saya perhatikan memang para business owners ya, mengapa mereka melakukan banyak hal yang seperti itu tuh apa sih gitu ya, penyebabnya. Yang paling utamanya atau yang paling sering saya perhatikan itu sih sebetulnya karena mereka kebanyakan itu merasa ya itu ya memang sudah rutin dilakukan gitu ya. Dan kedua, kalau itu dihentikan dia khawatir nanti tiba-tiba ada kebutuhan gitu untuk melakukan itu. Misalnya laporan tiap minggu gitu kan, ada beberapa laporan dikeluarkan ya karena rutin dari dulu begitu ya. Mungkin dulunya juga karena ada permintaan-permintaan tertentu ya, ada kebutuhan memang gitu ya. Makanya dibuat laporan setiap minggu itu. Cuman lama kelamaan kebutuhan itu sebetulnya udah nggak terlalu relevan lagi, tapi timnya tetap melakukan bikin laporan itu gitu loh, karena memang udah kerjaannya dia kan, job desk-nya kan gitu, harus dilakukan juga kan. Salah juga timnya nanti kalau dia tidak melakukan dengan apa yang sudah jadi job desk-nya gitu ya. Nah si ownernya ya terima laporannya juga terima-terima aja gitu ya. Cuma karena nggak ada kebutuhan yang gimana-gimana, dia cuma terima, simpan aja gitu kan. Tapi dia khawatir kalau nanti misalnya tiba-tiba dihentikan nih bikin laporannya, tiba-tiba muncul kebutuhan gitu. Ya nanti kalau misalnya tiba-tiba butuh gimana, segala macam gitu kan. Jadi ada ketakutan sendiri juga ya Coach? Ya jadi insecure juga gitu di situ. Itu penyebab utamanya sih kalau yang saya perhatikan ya. Dia sendiri tidak bisa menganalisa dan mengambil keputusan apakah memang aktivitas ini masih layak diteruskan atau sudah dihentikan saja. Kalau dihentikan, kalau memang ada kebutuhan, ya apakah memang segitu sulitnya untuk memulai lagi gitu kan, daripada tidak dibutuhkan tapi dilakukan terus gitu kan. Nah itu ya harus ini juga ya. Jadi bahan evaluasi juga ya Coach ya? Iya gitu ya. Itu yang akhirnya kan proses bisnis prosesnya di dalam bisnis itu banyak banget gitu kan. Aktivitas yang harus dilakukan, tapi kebanyakan administratif. Kebanyakan tidak ada kaitannya langsung dengan strategi bisnis, tidak ada kaitan langsung dengan visi, tidak ada kaitan langsung dengan bahkan dengan goal bisnisnya itu sendiri gitu ya. Jadi melakukan kesibukan yang terlalu sibuk tapi hasilnya nggak nyata banget gitu, tidak memberikan added value gitu loh. Nah itu. Oke Coach. Nah tapi kalau berkaitan dengan dampak nih Coach, dampak, fokus dan performa bisnis, kalau misalnya itu terus dilakukan ya Coach, tapi tidak dihilangkan atau tidak dilepas, itu seperti apa nanti dampaknya? Dampaknya kalau dilakukan ya artinya apa ya? Semakin banyak sumber daya, dana, waktu yang kebuang gitu ya. Itu yang ini ya, yang sering kelihatan. Memang nggak banyak business owners yang aware terhadap hal itu. Tapi saya pernah tuh minta mereka menghitung gitu ya. Bukan hanya
dan dari sisi finansialnya secara langsung aja yang dihitung, misalnya dengan melakukan kegiatan ini butuh orang tertentu yang digaji berapa segala macam, tapi juga dihitung dari waktu yang terbuang untuk itu, waktu yang terpakai ya untuk melakukan itu, semua itu dikonversi dengan uang ternyata cukup signifikan juga gitu ya. Dengan menghilangkan aktivitas tersebut ternyata bisa menghemat 40% dana budget gitu. Itu kalau mereka aware, supaya aware ya disuruh aware, disuruh hitung gitu ya. Nah gimana tuh Coach kalau misalnya mereka belum aware tuh berarti ada langkah ya nggak untuk mereka aware? Apakah Iya, harus dengan di coaching gitu kan, sehingga akhirnya dia menyadari oh ya kayaknya perlu perlu dihitung nih. Sebelum mengambil keputusan di stop atau enggaknya dihitung dulu ya pengeluarannya dengan hasil relevan nggak sih gitu ya, worth it nggak sih itu lakukan terus gitu. Dampak-dampak berikutnya adalah ya si timnya, terutama timnya ya, jadikan burnout ya, melakukan aktivitas yang terlalu banyak loadingnya, tapi terlalu rutin gitu ya, tapi nggak memberikan kepuasan tertentu gitu kan. Kepuasan tentu bisa dilihat dari nggak ada hasil yang kelihatan banget nilainya gitu. Nah itu kan jadi ngapain sih aku melakukan ini, kayaknya percuma deh, sia-sia gitu. Apalagi ternyata juga atasannya tidak pernah memberikan komentar apa-apa, feedback apa-apa terhadap aktivitas tersebut. Hanya kadar rutinitas aja gitu kan. Akhirnya mereka juga ya jadi burnout lama-lama gitu ya, stres juga ya, capek gitu. Ngapain sih gitu saya bilang. Jadi kehilangan makna gitu melakukan aktivitas tersebut gitu ya. Jadi terlalu administratif, terlalu banyak tenaga gitu ya. Dan kalau jumlah timnya tertentu tapi aktivitasnya banyak, berarti kan fokus dan energi mereka terbagi-bagi ya. Iya benar. Misalnya masing-masing ya tadi aktivitasnya 20 gitu, timnya cuma 10. Mereka bagi-bagi fokusnya gimana tuh gitu ya, misal gitu ya. Gimana nggak pasti ya tadi burnout juga dampaknya sih, dan akhirnya hasil juga nggak maksimal karena perhatian mereka terbagi-bagi dengan segitu banyak aktivitas gitu ya. Jadi harus segera ambil tindakan nih gitu ya. Gitu. Kan sekarang sudah banyak istilahnya kan lean management gitu ya, atau 5S atau apa, itu kan salah satu bentuk untuk melihat apakah aktivitas yang dilakukan itu memberikan nilai atau enggak gitu. Seberapa banyak yang memberikan nilai, seberapa banyak yang harus dibuang gitu. Oh dari situ bisa juga ya Coach? Ada analisanya. Oh ada analisanya. Jadi di situ leader bisa atau owner bisa lihat langsung apakah ini juga bisa relevan atau enggak gitu ya Coach? Betul. Oke. Berarti untuk memperbaiki struktur itu ya Coach, kira-kira selain di awal si owner itu di coaching, setelah itu dia melakukan apa lagi nih Coach? Dia harus pengecekan ya. Pengecekan. Mengaudit lah gitu ya. Apakah dia sendiri atau dibantu timnya mengaudit proses bisnis yang dilakukan ya dari A sampai Z itu seperti apa. Seberapa banyak aktivitas yang mereka memberikan nilai tambah, berapa persen yang memang sekedar apa ya, sebagai hure-hure aja gitu. Aktivitas yang sebagai cheerleader aja gitu loh. Tanpa memberikan added value tertentu gitu ya. Nah, jangan-jangan dari 100% aktivitas yang ada di perusahaannya, di organisasinya, 80%-nya hore-hore gitu, 20%-nya yang utama gitu kan. Waduh, itu kan pemborosan banget gitu ya. Itu harus dirampingkan gitu. Ya, tapi tentu tadi ya nggak langsung ya. Harus dievaluasi dulu gitu. Kan audit, terus nanti dilihat lagi relevansinya terhadap tujuan bisnis, terhadap visi misi perusahaan, relevansi terhadap kepuasan pelanggan, itu harus dilihat juga. Relevansi terhadap kualitas produk gitu ya. Nah di luar itu udah pasti hore-hore gitu loh. Di luar tadi ya kriteria tadi pasti itu hal-hal yang hore-hore aja. Itu harus dibuang ya Coach. Harus dibuang sehingga hanya 20% aktivitas tapi itu maksimal dilakukan, dikerjakan, tim juga happy gitu kan. Karena dia tahu ini aktivitas ini memberikan makna terhadap bisnis dan akhirnya kepada dia juga, dan akhirnya semangat itu naik lagi dan akhirnya dia bisa all out juga kerja gitu kan. Banyak tuh dampak-dampak positifnya kalau aktivitas bisnis atau proses bisnis itu jadi ramping ya, tidak gemuk gitu loh.
Gemuk tuh dalam artian kayaknya kerjaan tuh banyak banget gitu ya, gemuk. Berarti mengurangi juga ya coach ya, yang Iya. job desk-nya kelebihan gitu. Akhirnya kan bisa dievaluasi lagi kan job desk-nya. Ya mana yang bisa dihilangkan, mana yang tetap ada tapi diperkuat kualitasnya gitu kan. Yang penting kan kualitas ketimbang kuantitasnya gitu. Wah, seru banget nih topik kali ini bersama dengan Coach Adit. Buat teman-teman semua yang ingin tahu lebih lanjut, ingin mencari tahu lebih lanjut terkait topik kali ini, bisa langsung join aja ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi bawah. Sekian dari aku ya. Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa. Jumpa.